Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Putri AB dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3C. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi psikologi dakwah. Yang pertama yaitu pengertian psikologi dakwah. Psikologi dakwah merupakan cabang ilmu baru yang merupakan gabungan antara kajian psikologi dengan ilmu dakwah. Psikologi dakwah ini pada hakikatnya merupakan cabang ilmu dari psikologi Islam, karena dalam psikologi dakwah, sumber atau landasan yang diambil itu berasal dari Al-Quran dan juga hadis. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi dakwah ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dan membahas tentang gejala-gejala kejiwaan pada manusia, dari mulai tingkah laku, sifat, psikis, dan lain sebagainya. Dan nanti akan diajarkan melalui pelajaran-pelajaran Islam dan nantinya dapat menciptakan kesejahteraan bagi manusia. Selanjutnya, tujuan psikologi dakwah. Yang pertama yaitu untuk memberikan kesadaran, pengajaran dan juga pengalaman bagi aparat dakwah dalam melaksanakan dakwah tersebut. Yang kedua yaitu sebagai landasan atau pedoman metodologi dalam berdakwah yang baik bagi dai atau daiyah, dan juga memungkinkan untuk merubah sikap atau tingkah laku seseorang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh dai yang dilandaskan oleh ajaran-ajaran Islam. Jadi pentingnya mempelajari psikologi dakwah ini untuk mengetahui kejiwaan, sikap, atau pola tingkah laku di suatu masyarakat sehingga diketahui oleh dai dan hasil dakwah tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendaki. Jelaskan mengenai interaksi sosial dalam dakwah sesuai dengan pembahasan makalah saya. Interaksi dakwah merupakan suatu pola hubungan yang bersifat timbal balik dalam sebuah orientasi yang menekankan pada munculnya sebuah kecenderungan dalam diri seseorang tentang apa yang akan ia sampaikan dan mendorongnya untuk berbuat suatu perbuatan. Adapun ciri-ciri interaksi dalam dakwah yaitu jumlah pelakunya 2 orang atau lebih, terjadinya komunikasi Islam dalam antara komunikator dan komunikar, serta adanya dimensi waktu, baik itu membahas tentang masa lalu, masa kini, ataupun masa sekarang, dan adanya tujuan yang hendak dicapai dalam interaksi tersebut. Suatu interaksi dalam dakwah dapat terjadi apabila seorang dai dan mad'u itu menjalankan suatu proses komunikasi. Mungkin karena adanya faktor saling percaya antara mad'u dan dai. Apabila seorang mad'u percaya kepada seorang dai, maka proses interaksi atau berkomunikasi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dan juga faktor keterbukaan antara dai dan mad'u itu adanya satu hubungan saling keterbukaan sehingga masalah yang hendak diselesaikan itu akan mempunyai solusinya. Karakteristik yang ideal yang harus dimiliki oleh seorang dai yaitu ikhlas dalam berdakwah. Apabila seorang dai tersebut ikhlas, maka dakwah yang tersebut pasti akan berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu memahami ilmu, baik ilmu tentang agama, ilmu tentang memahami tingkah laku dari si mad'u, serta ilmu dalam metode dan strategi dakwah tersebut. Yang kedua yaitu sikap sabar dan hikmah. Apabila seorang dai tersebut sabar, maka suatu dakwah tersebut akan berjalan dengan lancar. Hikmah artinya antara apa yang diucapkan dan perbuatan seorang dai itu sejalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keempat yaitu beramal dengan apa yang ia bicarakan. Stik Nabi sebagai seorang teladan dalam dakwah. Yang pertama yaitu sikap solutif. Nabi Muhammad SAW mempunyai sikap solutif, artinya mempunyai solusi di setiap permasalahan yang terjadi pada umatnya. Yang kedua yaitu tegas. Nabi Muhammad SAW bersifat tegas untuk memecahkan suatu persoalan di kaumnya tersebut. Yang ketiga yaitu sabar dan memaafkan. Nabi Muhammad merupakan seorang yang sabar, penyayang, dan juga memaafkan. Dan yang paling penting yaitu adil dalam memimpin suatu kaum. Nabi Muhammad terkenal dengan sifatnya yang adil, sehingga tidak ada umatnya itu yang merasa terbebani dengan ia menjadi seorang pemimpin, sehingga pada saat ia memimpin, seluruh umat tersebut sejahtera lahir dan batin. Baik, itulah penjelasan sedikit dari saya tentang psikologi dakwah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.